salah satu tujuan dari disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Tadi juga dibacakan oleh Mbak Sinta namanya Mbak Anissa surat Ali Imran ayat berapa Mbak? 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian, Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, sama dengan tujuan disyariatkannya puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, apa sebenarnya takwa itu? Saya ini hanya sekedar mengingatkan definisi takwa. Rasulullah dan para sahabatnya, terutama para sahabat ini, tidak pernah mendapatkan pengertian definitif terkait dengan takwa ini dari Rasulullah secara langsung. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, takwa itu kenapa Rasulullah definisi itu? Rasulullah tidak menyampaikan secara detail. Hanya kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa menika wonten di hati. Hati manusia itu sebenarnya seperti apa? Alat screening yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Biasanya pun menawi kita berbuat kebaikan itu rasanya ayah. Jabatan itu menawi berbuat kebaikan itu rasanya ayah. Tetapi sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat, keburukan, rasanya kok gelisah. Ini hati kita. Semua manusia merasakan hal yang sama. Diberikan fasilitas yang namanya hati untuk screening kebaikan tadi. Ya. Kemudian Ka'ab bin Ubay tidak langsung menjawab pertanyaan Umar, tetapi menjawab dengan pertanyaan selanjutnya dengan balik bertanya kepada Umar. Umar, pernahkah kamu berjalan di jalan yang sempit, banyak durinya, di sebelahnya itu ada jurang? Ya, saya pernah lewat jalan seperti itu. Kemudian Ka'ab bertanya kembali, kemudian apa yang kamu lakukan? Kata Umar, samirtu wa tajahadu. Saya ketika melewati jalan itu, saya jalan dengan sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh bertekad untuk tetap sampai kepada tujuan. Kata Ka'ab, itulah takwa. Takwa menika ketika kita menjalani hidup kita itu dengan kehati-hatian, yang kemudian kita dikasih fasilitas hati tadi, screening sudah lumayan, sudah bagus untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah takwa. Takwa itu kita hati-hati. Kalau kemudian ada yang baik kita lakukan, yang buruk kita hindari, sampai kemudian kita sampai kepada tujuan hidup kita, menghadap kepada Allah. Nah, ini salah satu dari definisi takwa, Bapak Ibu. Nah, tetapi ada juga definisi takwa yang lain, ya, yang disebutkan dalam surat Ali Imran tadi, ayat 133. Ada 5 ciri orang-orang yang bertakwa yang merupakan salah satu karakter orang-orang yang sukses puasa Ramadannya kemarin. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan, ada 5 ciri orang yang sukses puasanya di bulan suci Ramadan kemarin. Kenapa mereka?
disebutkan dalam surat Al-Imran yang ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang sukses Ramadannya itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Orang-orang yang senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik bagi orang lain dalam kondisi punya maupun tidak punya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada temannya. Ini yang nomor kali Bapak Ibu. Yang nomor dua, salah satu ciri orang yang sukses puasa Ramadannya itu dalam ayat yang selanjutnya disebutkan oleh Allah, wa kadminal ghaidh. Orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya, orang gampang nesu, orang gampang emosi. Wonten pundi kemawon, wonten beliau dengan tetangganya, di pasar dengan teman kerjanya, di pabrik dengan teman kerjanya, di jalan dengan sesama pengguna jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang senantiasa bisa menahan. Ingkang kaping 3 Bapak Ibu. Ingkang kaping 3, ciri orang yang sukses puasa Ramadan yang kemudian mendapat predikat muttaqin, bertakwa itu adalah wal afina anis. Orang-orang yang mudah memberi maaf. Orang-orang yang mudah memberi maaf pada saudaranya. Sinten kemawon? Tidak kenal agama, tidak kenal siapa suku agamanya, apa namanya, Jawa, non Jawa dan sebagainya. Semuanya, kalau kemudian orang ini bisa mudah memberikan maaf kepada orang lain, ikut jempol, saya mendapat predikat ciri orang yang benar. Ini susah loh Ibu, Bapak. Kalau minta maaf biasanya gandeng, tapi nak memberi maaf, apalagi kok wis dilarani, ngaten nggih. Ibu sampe ten. Wis dilarani wis anu ndung aku sudimen. Niki mboten Bapak. Mboten. Orang-orang yang mudah memberikan maaf pada saudaranya, sesama manusia. Ini yang ketiga. Lajeng yang keempat, yang nomor sekawan, orang-orang yang bertakwa itu disebutkan dalam ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, bersegera dalam berbuat kebaikan. Ini ciri-ciri orang yang sukses Ramadan. Pak RT notok biasanya nggak kerja bakti, palangan agak telepon, wah coba beli langsung lagi bawa sapu, bawa sakit, bawa apa? Bismillah, orang-orang yang bertakwa ini nggak percaya satu cerita. Ya tadi ada orang temannya berbuat baik itu pengen niru, ada orang yang infak, wah, ayo, aku tak tahu lah, infak. Ada jalan yang rusak di sebelah rumahnya. Padahal bukan depan rumahnya, sebelah rumahnya yang punya rumah tetangganya. Wis aku wae sing gandani. Saya. Orang yang terpanggil jiwanya cepat untuk berbuat baik. Ingkang nomor gangsal yang terakhir disebutkan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru. Ciri orang yang bertakwa yang sukses puasa Ramadannya kemarin itu, yaitu yang terakhir adalah orang-orang yang ketika hilaf, yang ketika bersalah, yang ketika melakukan perbuatan dosa, itu segera bertobat dan kembali kepada Tuhannya, minta ampun kepada Tuhannya, kepada Allah dengan bertaubat sesegera mungkin. Itulah orang yang bertakwa.